Ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Sudah belum? Sudah. Sudah sholat? Sudah Bu. Sudah Bu. Double besok. Itu yang Enggak gitu. Oke lah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua disiapkan dulu. Baik. Baik, sebelum pelajaran mari kita bergerak. Mulai. Bergerak selesai. Oke, baik. Silakan dilihat kanan kirinya apakah ada sampah atau hal yang mengganggu selama nanti kita belajar. Tolong disingkirkan. Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Gelombang. Gelombang. Gelombang berjalan Bu. Gelombang berjalan, betul Dandi. Betul. Dandi tahu apa itu gelombang berjalan? Gelombang yang amplitudenya tetap. Ya. Lagi? Sama Bu. Sama. Ada lagi yang lain? Nah, oke, gelombang berjalan itu adalah gelombang yang merambat mulai dari sumber getarnya ke kanan atau ke kiri. Nanti sumber getar itu akan digetarkan kembali pada gelombang yang merambat. Makanya itu disebut dengan gelombang berjalan. Nah, Ibu. untuk kali ini, hari ini kita akan belajar mengenai gelombang stasioner. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari gelombang stasioner, yang kedua untuk mengetahui jenis gelombang stasioner, dan untuk mengetahui persamaan rumus kedua jenis gelombang stasioner. Ini ada sebuah animasi. Apa yang terjadi pada dawai gitar apabila ini dipetik? Bagaimana? Bergetar Bu. Apa yang terjadi pada dawai gitar apabila ini dipetik? Dawai itu. Bergelombang. Ya, betul sekali Re. Dan diberi aplaus untuk Re dan Arif ya. Ya. Nah, saat dawai dipetik maka akan muncul gelombang sepanjang lintasan dawai. Nah, jika gelombang tersebut sudah mencapai akhiran atau Ujung. penghujungnya, maka dawai tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang stasioner. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai gelombang stasioner. Tapi sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kok bisa gelombang ini terjadi dalam keadaan diam atau stasioner. Nah, prinsip pertamanya ialah ada pemantulan, refleksi, dan gelombang. Nah, jadi misalkan gelombang itu berjalan dari salah satu ujungnya, ini disebut sumber getarnya. Dan ini dinamakan dengan penghalang atau pemantulnya. Nah, dari gambar ini apa yang dapat Ananda analisa? Yang tahu? Dapat dipantulkan. Ya, memang itu dapat dipantulkan. Benar. Iya, Ada lagi? Sebelah sini. Bu, Ya. kalau terikat gelombangnya yang dari atas ke bawah, terus kalau bebas dari atas ke atas lagi mantulnya. Ya benar, dan diberi aplaus untuk Dari. Ya benar kan? Yang benar tuh. Nah, kita lihat gelombang berjalan ketika gelombang berjalan, kemudian ketika penghalang itu ketika kena penghalang atau pemantul, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, ada dua macam gelombang di sini. Yang pertama ada gelombang stasioner ujung terikat atau tetap, dan ada gelombang stasioner ujung bebas. Dari gambar tersebut ada yang tahu perbedaannya? Apa? Ulang lagi deh. Kalau yang gelombang yang terikat itu tuh gelombangnya dia datang dari atas, pulang dari bawah. Pulang.
Kalau yang ujung bebas itu datang dari atas, pulang dari atas. Ya betul. Ada lagi, ada satu lagi. Bu, Ya silakan. kalau ujung terikat tuh pas sampai di ujung, ujungnya tuh tetap aja Bu. Tapi kalau yang bebas, ujung itu naik gitu. Nah, Sampai di ya ujung. betul sekali Hanifah. Tepuk tangan. Ujung tarikat kita lihat kan, nih ada gelombang datang, lalu dipantulkan ke penghalang atau pemantul, maka pada ujung tarikat tuh tali yang diikatkan pada ini akan tetap atau hanya diam saja, ya kan? Ya. Nah, sedangkan pada ujung bebas, apabila gelombang datang dipantulkan ke sini, talinya tetap diikat tapi bisa naik atau turun ke bawah, Ya. kan? Ya. Inilah yang disebut dengan ujung terikat dan ujung tetap. Ini gelombang datangnya dan ini gelombang pantulnya. Oh, arahnya. Nah, karena adanya gelombang datang dan gelombang pantul, sehingga terjadi yang namanya perpaduan interferensi gelombang. Nah, kita lihat ya. Wow. Nah, lihat gelombang yang berwarna hijau. Berwarna hijau itu gelombangnya bergeser ke arah Ke arah kanan. Nah, gelombang bergeser ke arah kanan disebut dengan gelombang datang, ya kan? Nah, coba lihat yang gelombang berwarna biru. Dia ke kiri. Itu disebut dengan gelombang pantul. Pantul. Oh, dia Nah, kalau yang gelombang merah, bagaimana bentuknya? gelombang stasioner. Bagaimana? Gelombang stasioner, Bu. Nah, makanya perpaduan atau interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul itu menghasilkan suatu gelombang stasioner. Nah, ini yang merah ini merupakan gelombang stasioner. Dia itu akan tetap aja, tapi dia itu hanya bergerak naik dan turun saja. Maka didapatkanlah rumus dari simpangan gelombang stasioner itu, yaitu Y sama dengan YD ditambah YP, yang mana Y itu sama dengan simpangan gelombang stasioner, YD itu merupakan simpangan gelombang datangnya, dan YP itu merupakan simpangan gelombang pantulnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gelombang stasioner. Nah, dilihat pada gambar yang berwarna merah ini disebut dengan gelombang datang, ya kan? Ini terikat pada penghalang atau pemantulnya. Sedangkan gelombang pantul yang berwarna biru dia juga terikat pada penghalang dan pemantul. Dan L ini merupakan panjangnya dari sumber getar ke penghalang pemantul. Dari sini ke sini kita namakan dengan L. P merupakan X, yaitu titik yang mana dari penghalang pemantul ke P. Jadi kalau kita cari dari sumber getar ke P, itu tuh sama dengan L dikurang dengan X. Nah, makanya didapatkan YD-nya yaitu sama dengan A sin omega T dikurang K L kurang X. Yang kedua ada YP sama dengan min A sin omega T dikurang K dikali L tambah X. Nah, bagaimana penurunan rumus dari gelombang stasioner ini? Nah, kita turunkan menurut rumus stasioner yang tadi, yaitu Y sama dengan YD dikurang ditambah dengan YT ini. Tadi kan rumus simpangan gelombang stasioner itu adalah Y sama dengan YD ditambah dengan P. YP. Nah, YD tadi berapa? A sin A sin omega T omega T kurang kurang KL KL tambah KE ditambah dengan KE KX. Dia tambahkan YP-nya apa tadi? min A sin Berarti ini. Dikurang A sin omega T dikurang
KL dikurang KX. Nah, selanjutnya kita keluarkan A-nya. A sin omega T dikurang KL ditambah dengan KX Bocor. dikurang sin Sin Sebetulnya ketemuan ya. omega T T dikurang KL. kurang KX. Nah, sekarang kita memakai prinsip trigonometri, yaitu sin A ditambah dengan sin B Sama dengan sama dengan Sin A Sin tambah B. kurang A plus B. Sin A plus B. Dua Cos. dua cos setengah Nah, sin A plus B. A tambah B A tambah B. terus Sin dikali Sin. setengah A tambah B. A kurang B. Kalau Oh, iya. belajar di trigonometri ya. Ibu. Ya masuk penitanya Bu. Nah, kita misalkan A-nya ini. Yang ini A, ini B. B. Maka kita masukkan Y sama dengan A kali 2 cos Setengah setengah. Masukkan A tambah BT dikurang KL ditambah dengan KX. Terus ditambah tambah omega T kurang KL kurang KX. kurang KL dikurang KX. Terus apa lagi? Dikali Dikali sin setengah omega T kurang KL tambah KX KL tambah KX KX tambah dikurang omega T tambah KL ditambah KL tambah KX. tambah KX. Nah, berarti A kali 2 2A cos setengah. Ada yang bisa kita sederhanakan? Bisa. KX KX omega T Ini omega Mana T nih, ini? ya ya Ini sama ini. Lagi. omega T Ya. omega T oh iya benar sa A Ini. Lagi. Omega di depan ya. Ada dicoret Bu. Apa lagi? KL sama KL Bu KL KX itu apa tandanya Bu? Plus. Plus Ya. atau minus tuh Bu? Mana nih? KX Depan. di bawah setengah. oh tambah plus Bu plus Plus. iya. Yang benar. Nah, Dah. berarti apa yang tinggal? 2 omega T Hah? 2. kan 2 omega T kurang 2 KL T dikurang 2 KL 2 KL kali sin kali sin setengah setengah kali tinggal 2 KX 2 KX. KX. Ini kalau kita bagi 2 semua jadi berapa? Yang ini. Cos omega T Jadinya WT omega T kurang kurang KL KL sin KX sin KX. KS. Jadi untuk simpangan gelombang stasioner ujung terikat itu sama dengan 2A cos kali omega T dikurang KL dikali sin KL. Dan untuk KL Kan duanya itu di luar. Iya, bisa. Di nah luar kos. makanya didapatkan rumus ujung terikatnya yaitu Y sama dengan 2A sin KX cos kali omega T dikurang KL dengan amplitudenya yaitu mutlak 2A sin KX. Untuk letak simpulnya yaitu Sn sama dengan N kurang 1 per
batu lambda, dan untuk letak perut 2n-nya yaitu Pn sama dengan 2n kurang 1/4 lambda. Next. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis gelombang stasioner. Yang kedua yaitu ada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sama kayak tadi, ini merupakan gelombang datangnya, tapi dia tidak terikat. Dia dari penghalang pemantulnya berada di ujung yang bebas. Sedangkan untuk gelombang pantulnya juga demikian. Untuk sumber getar ke penghalang pemantulnya kita lambangkan dengan L, dan jarak dari penghalang pemantul ke P itu dilambangkan dengan X. Maka didapatkanlah rumusnya, yaitu YD sama dengan A sin omega T dikurang K dikali L kurang X, dengan YP-nya sama dengan A sin kali omega T dikurang K dikali L tambah X. Nah, kita turunkan lagi rumusnya menjadi gelombang stasioner ujung bebas. Nah, untuk penurunan rumus dari gelombang stasioner ujung bebas, tadi rumus gelombang stasioner apa? Ada yang bisa coba menurunkan rumusnya yang di ujung bebas? Rizky saya Rizky. Rizky bu. Atau mau diterangkan lagi? Terangkan aja. Terangkan aja. Oke. Nah, jadi untuk gelombang stasioner ujung bebas kita pakai persamaannya yaitu Y sama dengan YD ditambah dengan YP. YD-nya tadi A sin omega T dikurang dengan KL ditambah dengan KX ditambah A sin omega T dikurang KL kurang KF. Apa yang kita lakukan berikutnya? Oh, pakai rumus seperti tadi yang di atas tuh, trigonometri. Lupa aku. Nah, Lupa rumusnya, Bu. kita keluarkan A-nya dulu ya. Oh, iya. A sin Sin omega T dikurang dengan KL ditambah dengan KF dikali sin omega T dikurang KL kurang KF. Nah, untuk rumus trigonometrinya ini yang kita pakai. sin A kurang sin B. Berapa? 2 sin AB. Sin Tuh. AB. 2 2 sin sin setengah A tambah B. tambah B cos Cos setengah A kurang B. Itu A kurang B. itu tambahnya tinggal, Bu. Yang ini, Bu. Tambah kosnya belum dulu. Yang Oh iya. Ditambah ya. Bukan tambah kos tuh, Bu. Tambah yang sin tuh, Bu. yang sama dengan ketiga. Enggak. Ketiga, Bu. Nah, ini Sampai itu hilang tambahnya, Bu. iya. Ah. Ya. Iya, Bu. Langsung pan. Ini B. Ada yang berani menurunkan? Ini kan dikasih contoh. Reski. Ganti bisa orang. Rizky bisa nih. Ada. Sejarah, Bu. Bibir deh kayaknya. Bibi kau nih teh. Bibi. Ayo, Bib. Coba deh, Bu. Bibi teh. Nah.
Bibip ya, nanti diunjuk untuk contoh soal. Bukan cukup Bu. Dijelasin aja. Silakan jelaskan Bibip. Ya seperti tadi teman-teman kita masukkan. Ini kan tadi A-nya ini, B-nya nih. Nanti masukkan A 2 sin, 2 sinnya dari sini, setengah dari A tambah B. A-nya kita masukkan yang ini, B-nya kita masukkan yang ini. Tadi cos kan cos setengah A kurang B. Ini kita masukkan. Sama ini kita masukkan ke sini. Lalu kita coret ini karena dia 1 tambah 1 kurang. Nah ini juga begitu seperti sama halnya dengan yang tadi. Maka didapatkanlah 2A sin setengah kali 2 omega T kurang 2KL kali cos setengah kali 2KF. Maka kita sederhanakan dengan membagi 2 semuanya. Maka didapatlah 2A sin omega T kurang KL kali cos KF. Oke, terima kasih Bibip. Beri aplaus untuk Bibip. Oke. Ada yang belum paham? Ya. Oke. Nah, betul yang dibilang sama Bibip bahwa didapatkanlah rumusnya yaitu untuk simpangan stasioner ujung bebas yaitu Y sama dengan 2A cos KX sin dikali omega T dikurang KF. Nah, ini merupakan contoh soal karena kita keterbatasan waktu ya. Dicari di rumah. Ini sebagai PR Ananda. Yaitu setelah tali AB panjangnya 2 meter dengan A adalah sumber getah dan B adalah ujung bebas. Yang mana titik P itu terletak pada tali yang berjarak 80 cm dari sumber getah. Nah, titik A digetarkan sehingga menghasilkan gelombang dengan amplitudo 2 cm. Frekuensinya 10 Hz dan cepat lambatnya 1,2 meter per sekon. Tentukan simpangan titik P setelah A digunakan selama 2,5 sekon dan 3,5 sekon. Ini dijadiin PR untuk kunci masuk kita minggu depan. Dan dijelaskan satu persatu ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang tahu? Reski Bu. Ya, silakan Rizky. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Baik Bu, kesimpulannya untuk hari ini yaitu bahwa
teratur namun menghasilkan suatu gelombang. Nah, stop, Rizky. Selanjutnya tadi ya. Sudah kayaknya bisa. Rafael, silakan menyimpulkan. Gelombang stasioner itu ada dua, ujung terikat dan ujung bebas. Ujung terikat itu ujungnya diikat, jadi terjadi pemantulan gelombang dari gelombang datang ke gelombang turun. Kalau ujung bebas tidak terjadi pemantulan. Terus apa lagi ya? Ada lagi yang menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Misalnya Randy? Ada? Atau sama? cukup dua itu. Cukup dua itu. Iya. Nah, gue simpulkan ya. Untuk gelombang stasioner sendiri adalah perpaduan atau interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul sehingga menghasilkan suatu gelombang. Nah, gelombang stasioner ini terdiri dari dua jenis, yaitu gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Seperti betul yang dikatakan Fakran tadi, gelombang stasioner itu adalah gelombang yang terjadi pada sebuah dawai atau tali yang salah satu ujungnya itu terikat. Sedangkan untuk gelombang stasioner ujung bebas adalah gelombang yang salah satu ujungnya itu bebas saja, namun memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantulnya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang ini ya, ini merupakan kunci masuk kita minggu depan. Objektif soalnya. Bukan. Soalnya satu tapi pernah. Untuk minggu depan kita ulangan aja lah ya tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner sampai yang ini. Oke? Untuk mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua untuk pembelajaran hari ini. Baik, setelah kita mengikuti pelajaran, mari kita ucapkan alhamdulillah. Baiklah, sekian dari Ibu. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.